Kalau musyawarah di dalam Islam, seluruh khususnya dalam memutuskan sebuah keputusan, seluruh peserta musyawarah silakan mengusulkan dengan argumen-argumennya. Tetapi keputusan ada di tangan khalifah. Itulah musyawarah di dalam Islam. Sedangkan musyawarah ala Indonesia, khususnya dalam cara menentukan sebuah kebijakan dan keputusan, itu keputusan diambil melalui suara terbanyak. Mau baik mau buruk yang jelas siapa suaranya yang paling banyak, itulah arah keputusan yang akan diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah, Bapak Ibu tamu Allah yang kami hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang berbahagia ini, jemaah sekalian, Allah beri kita kekuatan zahir dan batin untuk menambah pundi-pundi amal ibadah kita yang insya Allah suatu hari suatu saat nanti, walaupun mungkin hari ini hampir tidak kita bisa melihat manfaat dari ibadah yang kita lakukan, tapi ingat suatu hari suatu saat nanti, wala ta'lamu naba'ahu ba'da ilmu. Sesuatu yang tak kau lihat akan sangat menentukan nanti. Kalau hari ini jemaah sholat atau tidak, kita puasa atau tidak, kita zakat atau tidak, kita sedekah atau bagaimana, kita hampir tak bisa melihat manfaat atau mudarat yang muncul. Tapi suatu saat nanti jemaah ketahuilah, di saat dunia ini tinggal cerita, akhirat menjadi nyata. Kalau hari ini jemaah dunia ini yang nyata, akhirat hanya sebuah cerita. Tapi saat dunia ini tinggal cerita, maka disitulah akhirat menjadi nyata. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran melalui Rasulullah SAW. Jadi jemaah, mudah-mudahan di saat itu terjadi nanti kita tidak menyesal di saat semuanya telah menjadi nyata. Hadirin jemaah yang terhormat, pernah suatu hari sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bila engkau sudah tiada nanti ya Rasulullah, hal khairul lana sahriha aw ba'nuha?" Pertanyaan sahabat kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, seandainya engkau kalau hari ini engkau ada di tengah-tengah kami, maka apabila engkau sudah tidak tiada ya Rasulullah, apabila engkau sudah meninggal dunia ya Rasulullah, hal khairul lana sahriha aw ba'nuha?" Apakah di saat itu yang lebih baik bagi kami itu sahriha aw ba'nuha? Apakah yang lebih baik bagi kami itu kulit bumi atau perut bumi? Jamaah, ini bahasa-bahasa kiasan. Yang dimaksud dengan zahriha itu hidup, batnuha perut bumi artinya mati. Ya Rasulullah, seandainya engkau sudah tak ada lagi di tengah-tengah kami ya Rasulullah, mana yang lebih baik bagi kami, hidup atau mati? Jemaah, bukan main pertanyaan sahabat ini. Satu sisi menggambarkan betapa cintanya sahabat kepada Rasulullah. Kalau bisa mati bersama kita,
betapa bingungnya sahabat hidup tanpa seorang Rasul. Di zaman Rasulullah, apa saja mereka bisa bertanya kepada Rasulullah. Masalah apa saja mereka hanya bertemu, menunggu bertemu dengan Rasulullah. Seluruhnya mereka tumpahkan masalah mereka kepada Rasulullah. Tapi di saat Rasulullah sudah tak ada lagi, kemana mereka akan mengadu masalah-masalah yang mereka temukan setiap hari? Mana yang lebih baik bagi kami ya Rasulullah? Ini pertanyaan sahabat kepada Rasulullah. Nabi menjawab, "Ila umara'ukum khairun lakum, wa ulama'ukum khairun bainakum, wa asya'ukum, wa gina'ukum asya'ukum, zahriha khairun lakum atwatuha." Bila pemimpin-pemimpin di antara kamu adalah orang yang paling baik di antara kamu, ulama-ulama kamu adalah orang yang paling lurus di antara kamu, orang-orang kaya di antara kamu adalah orang-orang yang paling pemurah di antara kamu, maka pada waktu itu hidup lebih baik daripada mati. Tapi kalau seandainya hadis itu dibalik jemaah, bila pemimpin-pemimpin di antara kamu syarrul lakum, ulama-ulama di antara kamu syarrul bainakum, kemudian orang-orang yang paling kaya di antara kamu adalah orang yang paling fakir di antara kamu, maka pada waktu itu batuha khairul lakum awsatuha, maka pada waktu itu mati lebih baik daripada hidup. Bila pemimpin-pemimpin di antara kamu adalah orang yang paling jelek di antara kamu, ulama-ulama di antara kamu adalah orang yang paling jahat di antara kamu, maka pada waktu itu orang-orang kaya di antara kamu adalah orang yang paling bakhil di antara kamu, maka sesungguhnya jemaah waktu itu mati lebih baik daripada hidup. Hadirin jemaah yang terhormat, ini mukadimah ditanyakan sahabat kepada Rasulullah. Jadi jemaah baik di subuh ini sedikit, karena kata protokol tadi kurang 2 minggu lagi ada kesalahannya proses pemilihan baik pemimpin kita di eksekutif, mungkin juga pemimpin kita di legislatif. Jadi jemaah Islam juga memberi panduan kepada kita bagaimana cara memilih pemimpin itu sendiri. Jemaah yang dilarang kan menyebut nomor urut, tidak boleh baca. Sebenarnya bukan yang tidak boleh, nah, tapi menjaga perasaan atau kekompakan dan kedamaian, ketenangan keluarga. Hadirin jemaah yang terhormat, pada suatu hari jemaah ada laporan kepada Umar bin Khattab tentang siapa yang paling cocok untuk memimpin negeri Irak. Kalau di zaman Umar bin Khattab memimpin sebuah negara itu hanya menunjuk seorang amir. Kalau amir itu hari ini selevel presiden. Di zaman Umar bin Khattab, presiden itu selevel gubernur hari ini. Jadi untuk memimpin sebuah negara dipilihlah seorang amir. Kenapa? Karena khalifah memimpin berpuluh-puluh negara. Kalau presiden hanya memimpin sebuah negara, sedangkan khalifah memimpin beberapa negara. Jadi yang kami pimpin itu, yang kami cari itu siapa yang cocok untuk memimpin di daerah Irak. Maka diadakanlah musyawarah antara Umar dan para pembantunya, sahabat-sahabat Rasulullah. Diadakan musyawarah, jamaah. Musyawarah di dalam Islam berbeda dengan musyawarah ala Pancasilanya Indonesia. Kalau musyawarah di dalam Islam, seluruh khususnya dalam
memutuskan sebuah keputusan, seluruh peserta musyawarah silakan mengusulkan dengan argumen-argumennya. Tetapi keputusan ada di tangan khalifah. Itulah musyawarah di dalam Islam. Sedangkan musyawarah ala Indonesia, khususnya dalam cara menentukan sebuah kebijakan dan keputusan, itu keputusan diambil melalui suara terbanyak. Mau baik mau buruknya jelas siapa suaranya yang paling banyak, itulah arah keputusan yang akan diambil. Makanya jemaah, para pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin hari ini turun ke masyarakat, mereka meminta dukungan. Kenapa? Karena keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak. Nah, jadi jemaah, itu bedanya. Jadi di zaman Umar bin Khattab, silakan peserta musyawarah yang mengusulkan, tapi ingat keputusan ada di tangan Khalifah Umar bin Khattab. Maka pada waktu itu jemaah bermunculanlah usulan-usulan dari para peserta musyawarah, tetapi semuanya ditolak oleh Umar bin Khattab. Sampai-sampai nama yang masuk itu untuk memimpin Irak adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat Rasulullah yang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Satu di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi sayang jemaah, Umar bin Khattab tetap menolaknya. Kenapa Umar bin Khattab menolak Abdurrahman bin Auf? Karena pada waktu itu jamaah umur umat Abdurrahman bin Auf sudah sangat tua. Jadi dalam kitab Hayatus Sahabat, Umar bin Khattab pernah menolak pemimpin yang sudah tua. Ya, jamaah jangan menghubungkan kemana-mana. Ya, itu terserah jamaah mau menghubungkan kemana-mana, serahlah. Yang penting dalam sejarah, nama Abdurrahman bin Auf untuk memimpin Irak pernah ditolak oleh Umar bin Khattab. Jadi karena semua nama-nama ditolak oleh Umar bin Khattab, akhirnya jemaah ada salah seorang peserta musyawarah menanyakan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, seperti apa pemimpin yang engkau inginkan? Seperti apa calon pemimpin yang akan memimpin Irak yang sesuai dengan kehendak saudara wahai Umar? Kenapa nama-nama sudah dimasukkan, tapi semuanya ditolak oleh Umar bin Khattab? Kemudian jemaah Umar mengatakan, berikan aku seseorang yang kuat tetapi tidak sombong, yang lembut tapi tidak lemah, yang pemurah tapi bukan pemboros. Ini kriteria pemimpin yang diinginkan oleh Umar bin Khattab. Ingat jemaah, ada hadis Rasulullah, sesungguhnya Allah menurunkan ilham kebenaran melalui lidahnya Umar bin Khattab. Artinya apa? Kalau Umar bin Khattab berpendapat, biasanya tak pernah meleset. Aku ingin seseorang yang kuat tetapi tidak sombong. Ini yang pertama adalah kuat di sana itu kuat apa? Pertama kuat iman, kuat intelektual. Jamaah yang terhormat, yang pertama kuat iman. Kalau imannya kuat, insya Allah jamaah, apalagi sampai ke level ihsan, seorang pemimpin tidak perlu kita ragukan. Kenapa? Karena seorang pemimpin merasa diawasi. Seorang pemimpin merasa ada yang menilai, ada CCTV. Carilah pemimpin yang seperti itu jamaah. Pemimpin yang tak takut kepada manusia, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti itu jamaah, kriteria calon pemimpin yang diinginkan oleh Umar bin Khattab layak kita tiru, layak kita berikan panduan.
carilah pemimpin yang kuat imannya. Kalau pemimpin itu jamaah kuat imannya, Allah Akbar, tidak perlu lagi lembagaan dikorupsi. Kenapa? Karena seorang pemimpin dia sudah merasa diawasi oleh malaikat atif dan hakim. Jadi kuat iman. Coba tengok jemaah, pemimpin-pemimpin apabila beriman, apabila taat kepada Allah, jemaah. Salah satu gubernur Amir di zaman Umar bin Khattab itu kan ada namanya Abu Ubaidah bin Zarrah. Abu Ubaidah bin Zarrah itu jemaah salah satu gubernur Umar bin Khattab di tempat yang paling kaya, yaitu waktu itu di Syam, Damaskus, Syria. Jadi jemaah, salah seorang pejuang yang paling idola hari ini kan namanya Abu Ubaidah. Pejuang Palestina, maksudnya itu bukan nama, tapi itu adalah simbol. Kenapa? Karena dulu di Palestina ada seorang pemimpin sahabat Rasulullah yang bernama Abu Ubaidah bin Zarrah. Jadi jemaah, suatu hari Umar bin Khattab pergilah ke rumah seorang gubernurnya ini. Sampai jemaah ke rumah gubernur, seseorang yang paling banyak mengirimkan bantuan ke Madinah adalah gubernur Abu Ubaidah bin Zarrah. Kenapa? Karena dia memimpin di sebuah negara yang paling besar kemasukannya, income besar. Tapi setelah meneliti sidak ke rumah gubernurnya, sampai di rumah gubernur Abu Ubaidah bin Zarrah, dua mata Umar bin Khattab menetes, air matanya menetes. Kenapa? Karena di rumah mungil Abu Ubaidah bin Zarrah kurang dari 4 kali 4 meter jemaah, 4 meter. Tidak ada perabotan, tidak ada apa-apa, yang ada hanya tempat duduk, tempat masak, dan tempat sujud, kemudian sarana alat peperangan. Umar bin Khattab pun menangis jemaah, dipeluknya Abu Ubaidah bin Zarrah. Abu Ubaidah bin Zarrah pun berkata kepada Umar, wahai Umar, kenapa engkau menangis? Jawab oleh Umar, wahai Abu Ubaidah, aku menangis karena aku terharu sanggup menengokmu. Apa kata Umar jemaah? Abu Ubaidah, sesungguhnya dunia ini sudah berubah, tapi dunia tak bisa merubahmu. Allah Akbar. Kita akan dirubah oleh dunia ini. Kita dirubah oleh serana dunia yang ada di muka bumi ini. Semakin canggih serana, semakin canggih pula serana kehidupan kita. Apa kata Umar? Wahai Abu Ubaidah, sesungguhnya dunia itu sudah berubah, tapi dunia tak mampu merubahmu. Allah Akbar. Inilah kriteria yang diinginkan Umar bin Khattab. Kuat, tapi tidak sombong. Suatu hari jemaah pernah juga salah seorang sahabat Nabi itu ada namanya Abu Dujana radhiyallahu anhu. Ini calon pemimpin. Setiap salam cepat pulang, setiap salam cepat pulang. Suatu hari ditegur oleh Rasulullah, wahai Abu Dujana, kenapa engkau cepat pulang? Apa yang menyebabkan engkau tidak betah seperti ini? Kata Abu Dujana, ya Rasulullah, aku harus pulang sebelum anakku bangun. Apabila aku, ya Rasulullah, terlambat pulang, aku khawatir anak yang kecil itu bangun. Dulu pernah ya Rasulullah aku lambat pulang, maka anak yang kecil itu di depan rumahku itu aduh ya Rasulullah, pohon kurma milik Yahudi.
diambilnya ya Rasulullah, diputinya, dimakannya, karena aku terlambat guna. Sampai suatu hari jamaah, itu kurma telah sampai di kerongkongan itu jamaah. Apa kata Abu Likana kepada anak? Wahai anakku, jangan kau permalukan aku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan aku congkel wahai anakku kurma yang ada di kerongkonganmu, walaupun harus menyewatkan nyawamu. Begitu sahabat Nabi jemaah mendidik calon-calon generasi setelahnya. Dan Abu Jana termasuk salah seorang pemimpin yang diangkat ditunjuk oleh Rasulullah. Orang yang paling takut kepada hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, lain Abu Jana, lain pula Abu Bakar Siddiq. Jamaah, karena suatu hari Abu Bakar Siddiq itu jamaah disuguhkan oleh istrinya manisan yang waktu itu sudah berbulan-bulan tak pernah minum manisan. Kalau hari ini mungkin madu lah, minum madu. Jadi karena tak ada minuman, suatu hari diberi oleh istrinya manisan. Abu Bakar bertanya, wahai istriku, dari mana sumber manisan ini, madu ini, wahai istriku? Kata istrinya, ya Abu Bakar, wahai khalifah, aku menyisihkan penghasilan kita dari minggu ke minggu, akhirnya terkumpul sedikit, aku jual, aku berikan manisan untukmu wahai khalifah. Waktu itu Abu Bakar Siddiq menjabat sebagai seorang khalifah. Apa jawab khalifah waktu itu? Wahai istriku, kalau begitu berarti gaji saya berlebih ya. Kalau begitu penghasilan kita bersisa ya. Wahai istriku, berikan manisan itu kepada fakir miskin, kirim ke Baitul Mal. Kenapa? Karena gaji saya berlebih. Mulai hari ini akan ditetapkan gajiku akan dipotong. Kenapa? Karena masih bersisa. Ini jemaah, kalau pemimpin itu beriman, cari yang beriman. Bila eksekutif, bila legislatif, cari jemaah. Kata Kiai Haji Muhammad Sahal, pemimpin pondok pesantren Gontor itu jemaah, cari yang baik, kalaupun belum tentu benar. Kenapa? Karena ringan nanti hisabnya di akhirat. Kita sudah mendukung yang baik. Masalah menang kalah itu bukan urusan kita. Cari yang terbaik. Mana yang baik, pilih, bantu. Jangan memilih yang menang, jemaah. Karena kita kan memprediksi ini besar peluang menangnya. Kita nanti ya di saat dia dulu nanti kita punya kepentingan dan keperluan kepadanya. Tolong ini, walaupun tidak benar. Jadi pilih yang benar, walaupun belum tentu benar. Jangan memilih yang punya peluang untuk menang dengan tidak mempertimbangkan baik buruknya. Nah, jemaah, pilih yang benar. Oh, tahu nggak nih kan? Selama itu bergaul dengan mereka, siapa yang terbaik? Bantu mereka. Jamaah jangan anti terhadap politik. Ingat ya, salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak Umar bin Khattab, pernah menyesal jamaah. Kenapa dia menyesal? Karena dia awalnya sedikit tak memihak di waktu perang Siffin. Waktu itu anak Umar bin Khattab bingung, apakah memihak kepada Ali atau memihak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kedua-duanya orang Muslim, harus berdiri di sebelah mana. Akhirnya jemaah, dia tak jadi angkat senjata, tak ikut dalam peperangan Siffin.
antara Ali dan Muawiyah. Terakhir apa yang terjadi jemaah? Rupanya salah satu nubuah Rasulullah waktu perang Siffin pernah terjadi waktu menjadi perang Parit, perang Khandaq atau perang Ahzab. Waktu Nabi dan sahabat gotong royong. Salah satu tempat gotong royongnya itu ada batu yang runtuh. Maka para sahabat terkejut jemaah. Mereka memprediksi yang gotong royong di tempat yang batunya longsor tadi itu adalah Ammar bin Yasir. Maka pada waktu itu seluruh sahabat memprediksi, ya Rasulullah, Ammar bin Yasir tertimbun di batu itu mungkin ya Rasulullah. Tapi Nabi menjawab tidak. Tidak. Sesungguhnya Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh barisan orang durhaka. Jadi jemaah, rupanya di waktu perang Siffin Ammar bin Yasir syahid dan waktu itu berada di barisan Ali bin Abi Thalib. Mendapat informasi itu menyesallah Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena di perang Siffin tak ikut membantu barisan Ali bin Abi Thalib. Berarti jemaah yang lebih mendekati kebenaran adalah barisan Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan barisan Muawiyah bukannya mereka salah, tapi banyak disusupi oleh orang-orang durhaka. Buktinya apa? Rasulullah telah memprediksi kalau Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh orang-orang barisan orang-orang durhaka. Jemaah yang terhormat, jadi jangan anti kepada politik. Buktinya salah seorang sahabat Rasulullah menyesal di akhir hayatnya. Kenapa? Karena kenapa tidak memihak di waktu itu. Hadirin jemaah yang terhormat. Jadi yang pertama, carilah yang kuat dan kuat pertama adalah kuat iman. Orang baik. Yang kedua adalah kuat intelektual, mengerti tupoksi, tahu tugas, punya gagasan, punya solusi, punya inovasi. Nih. Kemudian jemaah hadirin yang terhormat, orangnya kuat tapi tidak sombong, kata Umar bin Khattab. Yang kedua lembut tetapi tidak lemah. Nah, ini artinya apa ya Pak? Lembut, dekat dengan masyarakat, ada di saat dibutuhkan. Artinya apa? Membaur. Jadi jemaah lembut. Kalau seandainya berjarak, punya gap dengan masyarakat, dari mana dia tahu aspirasi masyarakat? Dari mana dia tahu jemaah bagaimana keadaan masyarakatnya sendiri? Lembut orangnya, tapi tidak lemah. Dia punya prinsip, dia kuat, tetapi lembut orangnya, penyayang. Ingat jemaah, Umar bin Khattab itu kemana-mana beliau pergi selalu diikuti oleh anak-anak. Umar dia dikenal dengan keras, tapi rupanya jemaah, anak-anak senang bermain menguruni Umar radhiyallahu anhu. Jadi jemaah yang kedua, orangnya lembut. Kemudian tidak lemah. Yang pertama dari kuat tapi tidak sombong. Yang kedua lembut tetapi tidak lemah. Yang sombong, kalau seandainya mengganggu jarak dengan masyarakat, sombong pula Allah Akbar jemaah. Kalau orang yang sombong itu jemaah orang yang terhenti, berhenti berproses ke arah yang lebih baik. Di saat kita memandang diri kita sebagai sosok yang sempurna, sebagai sosok yang profesional, sebagai sosok yang tanpa celah dan cacat, sebenarnya pada waktu itu jemaah kita telah memproklamirkan diri tidak akan berproses ke arah yang lebih baik. Tapi di saat kita membuka diri untuk diprotes, untuk dikritik,
saran dan masukan. Jamaah, sebetulnya pada waktu itu kita membuka diri kita untuk lebih baik seiring waktu yang berjalan. Ya, tapi kalau nolak ditunjuk aja aja jemaah, itu payah betul kok, ya payah. Tapi kalau mau diberi saran dan kritik, insya Allah memang kita perlu sempurna. Makanya dalam doa, ada dalam doa Allah menjawab fi aynina sabira wa ja'alna fi aynina sabira. Ya Allah, jadikan kami di saat kami menengok diri kami kecil. Ya Allah, jadikan kami di saat orang lain menengok kami besar. Kami menengok kami kecil. Jadi ada motivasi untuk memperbaiki diri. Kenapa? Merasa kecil, merasa cacat, merasa kurang. Tapi kalau merasa besar, kembali jemaah. Idealnya menengok diri awak kecil, orang lain menengok awak besar. Jangan dibalik awak menengok awak besar, orang lain menengok kita kecil. Sehingga ada sebuah sebuah pepatah ya. Orang sombong itu kata seseorang, orang ahli bijak, seperti orang yang berdiri di atas bukit. Ia melihat orang-orang di sekitarnya kecil. Dia melihat orang-orang yang di sekitarnya kecil, tapi dia lupa orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang di bawahnya menengok dia lebih kecil. Dia menengok orang di bawahnya kecil, tapi dia lupa orang-orang di bawahnya menengok dia sendirian lebih kecil. Jadi jemaah, amalkan doa yang tadi. Ya Allah, jadikanlah kami di saat kami menengok diri kami kecil, kita bisa saling menghargai, kita bisa menerima dan memberi. Kenapa? Karena merasa kurang. Dan jadikanlah ya Allah di saat orang lain menengokku, aku besar. Artinya apa jemaah? Orang segan dengan kita. Itu jemaah. Sedangkan yang terakhir, aku ingin seseorang kata ulama berkata, orangnya lemah tapi tidak lemah. Dan yang terakhir, pemurah tapi tidak pemboros. Jemaah, pemurah. Orangnya apa? Dia suka. Mungkin kita kan pemurah orangnya. Bisa pemurah dalam bentuk ide, tenaga, gagasan. Jemaah, bisa membantu pemurah suka menolong membantu di antara sama kita. Ini orang itu pemurah, tapi tidak pemboros. Pemboros itu jemaah ya banyak keluar, tapi tidak bermanfaat. Jadi jemaah hadirin yang terhormat, inilah kriteria pemimpin yang diinginkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jemaah yang pertama, aku ingin pemimpin yang kuat tetapi tidak sombong. Aku ingin menjadi pemimpin, aku ingin seorang pemimpin yang lembut tetapi tidak lemah. Kemudian yang terakhir jemaah, aku ingin seorang pemimpin itu kata Umar bin Khattab, seorangnya pemurah tapi tidak pemboros. Mudah-mudahan jemaah selektiflah ya, mencari pemimpin kita di dalam perlas nanti agar nanti hisabnya di akhirat jemaah ya tidak lagi menjadi beban bagi kita. Kalau orang lain bertanya jemaah, kalau jemaah tidak masih ragu, maka arahkanlah kepada yang lebih baik. Agar jemaah kadang-kadang orang bertanya kepada kita, arahkan mereka ke arah yang lebih baik, mulai dari pusat sampai ke tingkat ya kabupaten jemaah. Ada beberapa kartu suara nanti yang akan kita pilih, mulai dari DPRD, kabupaten, provinsi, DPR pusat, kemudian DPD dan Pilpres. Jangan salah jemaah. Kenapa? Karena semuanya akan diminta bertanggung jawab di akhirat nanti. Jangan memilih karena diberi, pilihlah yang terbaik di antara putra putri yang baik, yang mengajukan diri mencalonkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan jemaah. Mudah-mudahan bermanfaat.
bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.